Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Liputan Kuning Siang kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Suci Rahayu dan saya Saskia. Inilah liputan siang tangkapnya saudara kita. Ke informasi yang pertama, ada aniaya tetangga dengan petana, guru bangunan di Palopo diamankan. Unit Resmob Seskrim Polres Palopo berhasil mengamankan pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis katana atau samurai. Pelaku berinisial H alias A, seorang guru bangunan, menyerahkan diri ke unit Resmob setelah pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas. Insiden terjadi di Jalan KHM Razak, Kompleks Cempaka, Kelurahan Pajalesan, Kecamatan Warak, Kota Palopo. Korbannya adalah Asmar, 36 tahun, akibat 36 tahun, warga Jalan KHM Razak, Kompleks Cempaka, Pajalesan, Warak, Kota Palopo. Pelaku dan korban masih tetangga. Kasih Humas Polres Palopo, Akpol Supriyadi, menjelaskan korban mengalami luka robek serius pada kedua tangannya akibat serangan katana pelaku. Saat ini korban telah mendapat perawatan medis. Setelah dilakukan penyelidikan, unit Resmob dipimpin dan tim Resmob Adipta Ronald Effendi berhasil melakukan upaya persuasif keluarganya untuk menyerahkan diri. Dalam interogasi, pelaku mengakui bahwa ia telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka serius. Terang Kasih Humas Polres Palopo. Senjata tajam jenis katana yang digunakan pelaku masih dalam proses pencarian oleh aparat kepolisian. AKP Supriyadi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai tanpa menggunakan kekerasan. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dan selalu menjadikan hukum sebagai acuan dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Jangan membawa atau menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan orang lain. Polres Palopo berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Berita selanjutnya masih datang dari Kota Palopo. Polres Palopo selidiki dugaan korupsi di Bawaslu. 9 saksi sudah diperiksa. Palopo kembali menjadi sorotan publik setelah mantan bendahara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu berinisial AR diduga menggelapkan dana operasional Banwaslu di 9 kecamatan senilai 156 juta. Penyidik dari tim Tipikor Polres Palopo telah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana program Badan Adok Panwaskam serta honor kegiatan tahun akademik 2024 dengan total anggaran sebesar 4.195 juta rupiah. Hasil penyelidikan sementara ditemukan dugaan tindak pidana. Menurut Kasat Reskrim Polres Palopo yang diwakili oleh Kanit Tipikor Ibda Hasbi saat dikonfirmasi mengatakan berdasarkan temuan AR diduga telah melakukan penggelapan dana kegiatan operasional Panwaskem dengan cara memalsukan tanda tangan koordinator sekretariat kuasa pengguna anggaran Ihsan PPK dalam pembukuan perbankan termasuk pendebetan rekening dan slip penarikan dana. Selain itu, oknum tersebut diduga telah melakukan penarikan dana sebesar 156 juta rupiah yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan kepribadiannya. Penyidik Tipikor telah memeriksa sebanyak 9 orang yang terlibat, yang kesaksian mereka dituangkan dalam berita acara interview. AR juga sudah sendiri dimintai keterangan. Penyidik juga telah mengeluarkan surat pernyataan untuk meminta agar yang bersangkutan mengembalikan dana yang telah digelapkan. Namun hingga saat ini AR seiringan dengan tidak dipatuhinya permintaan pengembalian dana, penyidik berencana untuk meningkatkan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan guna mengusut lebih lanjut dugaan tindak pidana yang terjadi.
Penyidik Tipikor berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kembali lagi di Liputan Kuning siang hari ini. Berita selanjutnya ada di Kota Makassar. Perumahan di Antang Makassar banjir hingga atap imbas cuaca ekstrim 5 hari. Makassar, Sulawesi Selatan, banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Makassar akibat cuaca ekstrim yang berlangsung sejak tanggal 18 sampai 22 Desember 2024. Wilayah Antang, Kecamatan Mengalah menjadi area terdampak terparah dan ketinggian air mencapai lebih dari 2 meter hingga menenggelamkan atap rumah. Koordinator BPBD Makassar Akbar mengonfirmasi bahwa banjir mengisolasi banyak warga, memaksa evakuasi menggunakan perahu karet. Air terjun banyak masuk terendam. Kami sedang menjemput warga yang terjebak, ujarnya Minggu 23 Desember 2024. Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Denny Pomanto yang meninjau lokasi menyebut ini sebagai banjir parah kedua di awal hujan. Kita harus siap menghadapi potensi banjir berikutnya, ucapnya. Pemkot Makassar telah mengarahkan tim medis dan logistik ke lokasi pengungsian untuk menangani kebutuhan warga. Beberapa warga dilaporkan mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal dan demam. Pemkot juga mengimbau warga untuk mengungsi demi keselamatan. Dokter kami siagakan termasuk untuk warga yang bertahan di rumah, jelas Dani. Selanjutnya berita rupiah menguat di Senin pagi tapi masih di kisaran 16.000 per dolar Amerika Serikat. Jakarta, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 69 poin menjadi 16.153 per dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Senin tanggal 23 bulan 12 2024 dibanding 16.222 sebelumnya. Penguatan ini didukung penurunan inflasi PCE AS bulan November sebesar 0,1% MOM, lebih rendah dari 0,3% bulan sebelumnya. Indeks dolar AS turut melemah ke 107,80 dari 108,49 Jumat 20 bulan 12 2024. Namun polemik rencanakan kenaikan pajak bertambahan nilai PPN menjadi 12% memberikan sentimen negatif, mempengaruhi daya beli masyarakat dan pergerakan rupiah. Potensi penguatan rupiah hari ini di kisaran 16.100.000 rupiah dengan resisten di 16.200.000 rupiah. Selanjutnya, seorang perempuan asal Jember, warga Indonesia, 52 tahun ditemukan tewas setelah melompat dari kapal feri KMP Citra Mandala Sakti ke Selat Bali. Aksi nekat ini diduga akibat tekanan ekonomi yang memburuk sejak sang suami meninggal pada 2018. Dian Yurida Batiar, anggota BPD Lojejer, mengungkapkan bahwa WI mengalami kesulitan finansial yang memengaruhi usaha toko onderdil miliknya hingga tidak stabil. Beberapa upaya seperti berjualan makanan di pasar juga kurang stabil. Inisial WI meninggalkan 2 anak, salah satunya penyandang disabilitas. Sebelum kejadian, inisial WI diketahui hendak menuju Bali untuk menemui keluarga dan anak laki-lakinya yang sedang bekerja di sana. Kemudian jenazah inisial WI akan dimakamkan di Desa Lojejer, Jember. Sekian liputan kuning siang hari ini. Saya Suci Rahayu dan saya Saskia dengan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.